Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah amal kita. Semoga kita semua selalu diberi taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan kepada kita semua untuk ada di jalannya. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang dicintainya, yang dipanggil oleh beliau, dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa bersanding bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita semakin berkah, bertambah ilmu, dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini babnya lumayan rada panjang, jadi saya lanjutkan masih di bab mujahadah. Bab mujahadah, sebagai yang disampaikan sebelumnya, kita ini bersungguh-sungguh dalam kebaikan, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Jadi benar-benar mengusahakan banget, niatin banget, bukan kebetulan beribadah kita. Benar-benar nyempetin, kita cari waktu, cari tempat, cari kesempatan agar kita bisa ibadah. Bahkan namanya mujahadah itu kita bela-belain gitu. Betul-betul bukan kebetulan, tapi nyempetin banget. Nyempetin, sengajain ya. Itu mujahadah. Dan Allah janjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan Allah janjikan yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Jadi tiba-tiba mungkin Allah akan mengenalkan dengan orang yang bisa membawa kita pada kebaikan. Allah gabungin kita dengan orang-orang yang baik. Allah kasih seakan-akan keluangan waktu, jadi kita mudah untuk ikut berjamaah, mudah untuk ikut kajian,
mudah untuk bersedekah. Nah, itu lanahdiyannahum subulan. Jadi betul-betul Allah berikan, Allah dorong. Itu diantara tanda amal kita diterima oleh Allah juga. Jadi ketika kita semakin dekat dengan Allah, kesempatan berbuat baik itu terbuka dan kita masuk di dalamnya, itu tandanya lanahdiyannahum subulana. Baik, qala al-musannif rahimahullah taala, kita lanjutkan dan membaca di hadis yang berikutnya. Kalau di hadis bab ini adalah hadis nomor 4. Tapi kalau dihitungan hadis dari awal, hadis nomor 98. Qala al-musannif rahimahullah taala ar-rabi'. Yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal lail. Waktu itu yaqumu sering, jadi ada fi'il madhi dilanjutin dengan mudhari. Itu kalau dari sisi makna menurut ilmu nahwu dan juga ilmu ma'ani atau ilmu ilmu ma'ani kalau nggak salah, itu tandanya kebiasaan yang selalu dilakukan. Kana yakumu, ada kana, ada yakumu. Jadi dulu Rasulullah itu biasa yakumu minal lail, yaitu sholat malam, hatta yatafattara qadamahu, sampai kakinya bengkak. Faqalat lahu lima tasna'u, maka Aisyah, istri yang tercintanya, istrinya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, lima tasna'u hadza, ngapain begitu? Kenapa harus sampai begitu? Jadi sholat sampai kakinya bengkak. Pernah nggak di sini? Ada nggak yang sholat sampai kakinya bengkak? Kebayang nggak tuh berapa lama? Pernah nggak ada yang sholat 1 jam di sini? Aduh, Mas. Coba Nabi, orang yang sehat walafiat, tidak punya gejala asam urat, tidak rematik, tidak ada apa-apa, sholat sampai kakinya bengkak, menandakan apa? Saking lamanya berdiri, lamanya melakukan sholat. Ini sholat sunnah ya, sholat sunnah. Sampai Aisyah komentar, kenapa harus begitu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka, dan sungguh ghafara telah memaafkan, mengampuni, Allah laka bagimu, ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzambika, dari dosa kamu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi Nabi itu dimaafkan dosanya yang sudah dan yang akan datang. Jadi seandainya Nabi berbuat dosa nih, di berikutnya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terjadi. Di Nabi ya, dijamin dimaafkan dosa yang lalu dan yang akan datang dan seterusnya. Pokoknya seterusnya dimaafkan dosa Nabi itu. Tapi Nabi tetap melakukan sholat sampai kakinya bengkak.
makanya Aisyah itu bertanya, heran gitu. Sampai segitunya. Mungkin kalau kata orang sini segitunya apa? Kata Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Kalau saya membahasakannya begini. Emang aku ini nggak pantas ya kalau menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi apa? Sholat Nabi lama itu diantaranya tanda bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti begitu juga kita melakukan sholat sunnah, sholat wajib berjamaah, itu tanda bentuk syukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muttafaqun alaih, ini hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang sama, maknanya sama, itu muttafaq alaih. Nah, Nabi sholat sampai bengkak. Tandanya apa? Tandanya mujahadah, saking inginnya diridhoi oleh Allah, saking inginnya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, Nabi kita juga harus gitu kan, diberi kebaikan oleh Allah, itu tanda kita bersyukur. Ya, kita melakukan, mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah itu kita tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, itu. Hadis ke-99. Nah, dari Aisyah juga ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashru ahya al-lail, kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahya al-lail, menghidupkan malam harinya. Jadi apa? Dengan ibadah kepada Allah, diantaranya adalah sholat. Begitu juga dengan talaki. Baca Al-Quran kan Nabi talaki. Setiap bulan puasa itu Nabi talaki dengan Jibril alaihissalam. Jadi Jibril dengerin Nabi baca Al-Quran gitu. Makanya ada istilah talaki bacaan. Nah, begitu. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu. Wajadda wasyadda al-mi'zar wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya diajak, itu maksudnya diajak, diingetin, ini 10 malam terakhir. Wajadda wasyadda al-mi'zar, bahkan di sini membahasakannya itu dengan ikat pinggangnya, ikat sarungnya itu diperkuat lagi, nggak dipakai selimut buat tidur. Nah, kita makanya di antara amalan terbaik di 10 malam terakhir adalah i'tikaf. Ya, kita harus berusaha juga di situ, karena di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasul. Lah, itu kan Rasul, kata. Iya kan, Rasul panutan kita. Rasul dijamin masuk surga. Ya, kita mau ikutin siapa emang? Kalau bukan ngikutin Rasul. Nah, bahkan wasaddal mi'zar itu ada yang memaknai
Udah 10 malam terakhir itu libur dulu bermesraan dengan istrinya. Udah dilibur dulu udah pokoknya fokus mau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memang mungkin sulit kalau sampai enggak tidur. Setidaknya kita usaha i'tikaf. Kalaupun nggak bisa full 10 hari ngalong lah, gitu kan, malam-malamnya di masjid niat i'tikaf. Karena memang walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan i'tikaf itu ya di bulan Ramadan dan 10 hari full, kalau bukan 10 hari bukan i'tikaf, ada yang begitu. Tapi ulama Syafi'iyah diantaranya Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab ini, ya i'tikaf itu pokoknya kita duduk di masjid dengan niat i'tikaf walaupun hanya sebentar, itu i'tikaf. Ya bapak-bapak sekalian hadir di sini tadi dari maghrib niatin i'tikaf, duduk sampai isya, itu i'tikaf. Jadi kita itu bisa double pahala, Pak. Satu, tadi sholat berjamaah maghrib. Dua, niat i'tikaf. Makanya diusahakan kalau masuk masjid itu jangan lupa doa masuk masjid, doa i'tikaf sekalian. Nih Bapak sekalian, tadi udah kan doa i'tikaf, terus doa. Terus dapat pahala nunggu waktu sholat nih dari maghrib sampai isya. Terus udah gitu, di sini kita ada kajian. Nah ini pahala tersendiri juga. Jadi insya Allah double pahala, mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali datang tuh pahalanya banyak. Ditambah lagi ngisi infak nanti. Udah belum? Kali. Nah. Bahkan kalau di Sunda itu suka ada nyanyiannya tuh. Kalau niat kajian itu, satu niat mencari ilmu. Nah, ini kan lain. Dua, niat silaturahmi, kan bertemu kan? Silaturahmi. Tiga, niat berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Nih, alhamdulillah kan. Gak mungkin orang begajulan kumpul kajian kan? Karena ini karena mau pengajian. Nah, itu udah tiga kan? Yang keempat, niat menghidupkan syiar Allah. Nah, jadi banyak. Jadi bisa Bapak sekali ibadah itu bisa double pahala. Tapi makanya diniatin, harus ingat ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-100. Di sini hadis ke-6 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai ilallah, oleh Allah, minal mu'min, daripada mukmin ad-dhaif, yang lemah. Nih, ini sering banget nih. Hadis ini dipakai nyindir orang gendut. Ya, jadi harus disesuaikanlah maknanya. Intinya, tapi jangan sepotong, sebenarnya masih ada. Jadi masih ada kelanjutannya. Cuman hadis ini kadang-kadang mohon maaf ya dipakai dimaknai salah. Jangan. Ya. Betul, mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi kata Rasulullah di sini dilanjutkan, wa fi kullin khair. Pada setiap itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Ya tadi yang kuat ada kebaikannya, yang lemah ada kebaikannya.
karena dia mukmin. Ya, diantaranya kalau merujuk ke hadis yang lain adalah mukmin itu punya keistimewaan. Kalau dapat cobaan bersabar, kalau dapat nikmat bersyukur, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mukmin. Jadi wa fi kullin khair. Kuatnya dari sisi apa? Nah, ini yang harus jadi makna juga. Karena tadi dimasukin bab mujahadah, ya tadi karena ibadah itu perlu tenaga juga kan. Kuat itu bisa kuat dari sisi keyakinan, bisa kuat dari sisi jasad, kuat dari sisi harta, begitu. Ya, syukur-syukur kalau kita memiliki semuanya. Keyakinan udah mantap karena dia memiliki ilmu, keimanannya kuat. Dari sisi badan fisiknya juga kuat, itu badannya, pokoknya dia kuat sehingga tidak mudah untuk sakit. Tekadnya kuat, tidak cengeng, kan begitu. Hartanya juga kuat karena dia banyak, hartanya triliunan misalnya. Alhamdulillah kalau begitu, mudah-mudahan yang di sini ya. Tapi jangan sampai nggak ada sama sekali kuatnya gitu. Nah, kuat dari sisi jasad berarti kan kayak mau haji atau mau umroh, itu kan lumayan memerlukan tenaga. Apalagi haji itu kan ya berdesak-desakan juga. Ya, kalau kuat dari sisi jasad juga, kita misalnya ibadah sosial sebagainya kan bisa kuat juga. Ibadah bisa dilaksanakan dengan sempurna. Nah, kalau kuat dari sisi tawakal, sisi keyakinan, sisi keimanan, ini justru lebih kuat daripada badan, gitu kan. Ada banyak orang yang kalau kelihatannya dari sisi badannya, kalau lari misalnya pakai berpuluh-puluh kilometer tanpa berhenti misalnya, atau olahraga tuh berjam-jam gitu kan, tapi dia nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk kuat baca Quran, untuk kuat sholat berjamaah di masjid, atau kuat dari sisi harta, bisa bersedekah, bisa berinfak lebih banyak lagi, bisa mensejahterakan keluarganya, saudaranya, tetangganya, bisa berinfak lebih banyak intinya. Tapi itu juga kalau kuat imannya. Kalau nggak kuat imannya, tentu aja banyak harta, malah nyari jalan lain, nah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disampaikan di sini wa fi kullin khair. Kita pun harus terima, harus ridho dengan keadaan kita. Jangan gara-gara lihat orang lain bagus, kita nggak terima dengan keadaan kita. Jangan. Karena itu yang paling penting adalah kita ridho sambil berusaha. Lanjut, ihris ala ma yanfa'uk. Ini harus selalu menjadikan atau menjaga apa yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat itu jangan sampai kebuang. Atau jangan sampai apa yang kita kerjakan itu tidak bermanfaat, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, jadi ihris ala ma yanfa'u. Ini lanjutannya. Harus selalu menjaga agar bermanfaat apapun yang kita lakukan. Atau setiap kebaikan itu jangan sampai kebuang. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah, dan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kita itu walaupun ikhtiar kita harus sungguh-sungguh, tapi di dalam hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ikhtiar kita itu nggak ada apa-apanya kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya ada, jangan memegang teguh pada istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Itu jangan jadi pegangan ya. Karena hasil itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan membiarkan orang yang berusaha. Jadi adanya kita, keberhasilan kita, apapun yang kita dapatkan itu karena Allah memberikan pada kita. Ya, mungkin jadi direktur atau jadi apa, atau jadi sesuai yang kita inginkan gitu, itu karena Allah berikan, bukan karena usaha kita. Karena kenyataannya banyak orang yang melakukan usaha seperti kita, tidak Allah berikan. Nah, begitu ya, buat sekalian. Kalau gitu tidur aja, nggak usah usaha. Ya salah, karena Allah diperintahkan untuk bekerja dan usaha. Makanya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, kita kerjakan tapi tetap tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Semua hasil minta dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Wala ta'jaz. Jangan ngerasula. Rasula apa? Morukusono. Enggak nerimo ya. Wala ta'jaz, tidak nerima. Ya Allah, itu kan udah deh kalau gitu, udah capek-capek gitu misalnya. Apalagi kalau misalnya, kenapa saya padahal, mohon maaf ya, padahal sudur rajin sholat, bahkan berjamaah, sholat duha dikerjain, bahkan sholat tahajud, kenapa saya tetap begini ya? Ada nggak yang begitu? Ini saya waktu itu lagi buka-buka, ada yang nulis, setahun kemarin kata dia, saya itu rajin sholat, bahkan sholat sunat saya kerjain. Tapi hidup gini-gini aja. Akhirnya sekarang saya nggak sholat lagi. Hati-hati. Saya bilang fix, sholat yang kita lakukan kalau ujungnya begitu bukan karena Allah. Kita itu sholat ingin seperti yang kita inginkan, seperti hawa nafsu kita, bukan seperti yang Allah inginkan. Makanya kata Gus Baha, lima makna ini, daripada rajin sholat duha tapi nyalahin Allah, mending tidak sholat duha. Jangan sampai kita rajin sholat duha tapi nyalahin Allah. Kan saya sholat duha, kenapa begini-gini ya Allah? Jangan sampai begitu. Karena kita itu sholat itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semua rencana itu Allah yang menentukan. Nah, kalau mungkin bahasa kasarnya itu harusnya kita damai dengan diri kita. Kita itu milik Allah. Semua yang dilakukan kita itu sesuai dengan rencana Allah. Nah, begitu Bapak sekalian. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat tahajud, udah gitu kecewa. Karena keinginan kita tidak dikabulkan. Harusnya kan kita berhusnuzon kepada Allah. Bahwa ya, yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Menurut Allah gitu. Nah, kita ikutin alur itu. Ya Allah, baik, kalau memang ini terbaik ya Allah, berikan saya keridhoan. Ya. Begitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu wala ta'jaz. Ini mohon maaf banyak sekali ya. Karena menilai kebaikan itu dari sisi dunia saja. Banyak yang menilai kebaikan itu dari sisi dunia saja. Makanya ada orang yang nggak sholat, kalau misalnya dunianya bagus, dia bilang bagus. Orang ini nggak sholat berarti kan. Nah, jadi kita ibadah itu karena Allah, berikan kepada Allah.
nanti Allah yang akan memberikan kepada kita. Nah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Wa in asabaka syai'un, kalau ada terjadi menimpa sesuatu pada kita nih, fala taqul, jangan katakan lau, seandainya, lau anni fa'altu, kalau aku kerjakan ini, kana kada wa kada, pasti akan begini. Ini kan kayak penyesalan gitu ya. Jadi misalnya pas giliran kita misalnya udah apa ya, suka ada aja sih ya. Kan yang menyesal di depan itu orang bawa kambing ditubruk baru menyesal di depan. Penyesalan itu selalu ada aja gitu. Jangan sampai kita mengatakan ini bab lau ya. Jangan berandai-andai berlebihan karena urusan pekerjaan kita itu. Ya, coba kemarin tuh saya tuh dulu tuh ngikutin dia. Pasti udah jadi ini jadi ini. Udah berhenti tuh. Kalau udah dilanjutin itu akan ngaco. Mendingan istighfar, minta kebaikan pada Allah. Kalau kita lagi ada begitu tuh, ya Allah, coba kemarin saya kan kalau udah gitu berhenti, istighfar aja, minta kebaikan kepada Allah. Jangan dilanjutin. Kata Allah, harusnya gimana? Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini adalah qadar atau pemberian dari Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Jadi semuanya akan terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau enggak dikehendaki oleh Allah, enggak akan terjadi apapun yang kita lakukan. Kenapa enggak boleh? Fa inna lau, karena kata lau atau kata andai-andai, seandainya, berandai-andai, taftahu amalasyaitan, membuka amalnya setan. Jadi nanti setan akan masuk tuh di situ. Iya ya, coba set gitu. Nah, di situ. Makanya kalau kita udah mulai berandai-andai masalah takdir ya, beristighfar saja. Jadi ini kan ada andai-andai itu kan ada perencanaan. Seandainya begini, seandainya begini, itu perencanaan, boleh. Tapi kalau andai-andainya penyesalan karena merasa diri tidak beruntung, kalau udah bilang seandainya, lebih baik kita istighfar dan serahkan diri kepada Allah. Di hadis berikutnya, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibat, dihalangi, an-naru, neraka, bisyahawat, dengan syahwat, wa hujibatil jannah, dan surga dihalangi bil makarih, dengan yang enggak enak-enak gitu. Makarih enggak bikin enak, males gitu. Kalau untuk yang berbuatan dosa itu kayaknya enak gitu, wah bikin happy. Tapi kalau untuk perbuatan ibadah yang mendorong kita ke surga, oh males, ada aja gitu halangannya. Nah, begitu. Makanya Bapak-bapak sekalian, kalau saya menyarankan ketika kita merasakan kok ibadah itu enak, nah itu segera dievaluasi, dikhawatirkan udah masuk perangkap setan. Banyak yang terjebak di sini. Makanya ada seorang salafus soleh itu baru nyadar
dia itu ria, versi beliau ya, setelah 20 tahun baru nyadar, oh ternyata saya selama ini ria. Nah, itu saran saya begitu sih. Ketika kita misalnya ibadah, kok semangat, mau berjamaah misalnya semangat, mau infak semangat, kita evaluasi. Bukan berhenti sih, saya tidak nyarankan untuk berhenti, tapi evaluasi niat kita. Jangan-jangan semangat ini karena kita masuk jebakan setan. Kenapa? Karena ini dalam hadis aslinya pisurgaun itu males lah, susah gitu. Kok mulus? Nah itu aslinya untuk neraka itu yang enak-enak gitu, sesuai selera nafsu. Nah begitu jamaah sekalian. Walaupun nanti ada tingkatan, setelah orang tingkat tertentu punya nafsul mutmainnah gitu, udah nikmat, ibadah itu udah nikmat gitu. Itu udah tingkatan tertentu. Di hadis 102 ini dari Abdullah Hudzaifah ibn Yaman al-Ansari menyampaikan bagaimana ibadah Rasulullah SAW itu. Kata beliau, aku sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sholat malam ya, data lailatin. Ikut jamaah gitu, sholat tahajud, pokoknya sholat malam. Apa? Beliau Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kan udah cangkel tuh ya, diri Hudzaifah itu. Namanya makmum itu kan. Begitu kan, udah cangkel kali, ntar juga di juz kedua dia ruku, enggak sampai selesai Al-Baqarah, kayaknya nih Al-Baqarah selesai ruku, Rasulullah melanjutkan baca surat An-Nisa. Baca surat An-Nisa, ntar kali sebentar doang An-Nisa mah, kali ntar pertengahan An-Nisa. Enggak, ternyata sampai selesai surat An-Nisa. Ntar nih habis An-Nisa paling dia ruku. Ternyata Rasulullah setelah itu baca surat Ali Imran. Udah gitu bacaannya bukan bacaan yang cepat, sambil dihayati, sambil tafakur gitu. Berapa lama ya kira-kira tuh? Itu sampai dia juga udah bingung lah gitu ya. Tapi kan ngemamumnya ke Rasulullah gitu. Ada tasbih, ada kalimat tasbih, beliau bertasbih dulu. Misalnya ada doa yang harus misalnya tentang menceritakan tentang neraka, Rasulullah baca dulu doa penjagaan dari neraka gitu. Luar biasa banget nih. Setelah itu ruku. Nah ini yang lebih ini lagi. Kata beliau, rukunya itu hampir sama dengan tadi. Baik. Kalau tadi pas dengerin surat masih bisa tebak-tebakan. Ini ruku. Allahu Akbar. Setelah ruku apa? I'tidal. Hampir sama dengan rukunya. Baca apa gitu kan? Gitu ya. Kalau ada imam panjang. Ini imam baca apaan sih? Sehingga udah bolak-balik. Gitu ya. Udah gitu sujud. Sujud itu hampir sama tadi dengan i'tidal. Nah, jadi bagaimana salat Rasulullah SAW? Nah, emang nggak kesubuhan? Nah, di sini saya berpikir entah benar apa enggak ya. Ada memang orang yang diberkahi waktunya, Pak. Jadi bagi dia orang ini 1 menit itu bagi saya mungkin 2 jam. Jadi dia bisa menyelesaikan ada gak yang begitu? Ada. Dulu pada salafus soleh Bapak sekalian, sebagian salafus soleh ada yang sholat 300 rakaat,
Banyak. Dari antara Isya sama subuh. Sholat 300 rakaat. Gimana? Cepatkah? Lah, nggak mungkin. Nah, jadi memang ada orang yang diberkahi waktu sehingga Allah berikan dengan keberkahannya itu mampu melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya, mungkin contohnya ada orang yang diberi kemampuan menulis sehingga diantaranya Imam Nawawi, sehingga tulisan kitabnya itu banyak sampai ratusan judul. Nah, begitu juga. Dan sekarang juga ada orang yang diberkahi hartanya biasa aja, tapi setiap kegiatan kebaikan dia itu ada. Adanya apa? Maksudnya berinfak, ada pembangunan masjid ngasih, ada santunan yatim ngasih, ada santunan duafa ngasih, ada yang minta-minta dikasih.